Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seluruh majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemi yang begitu masih ada. Alhamdulillah kita dapat mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai santri untuk tahu alasan-alasan mengapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita tentu harus mempunyai sandaran hukum, di mana sebagian dari saudara-saudara kita yang saya hormati banyak kurang memahami tentang Maulid ini, sehingga mereka kadang-kadang mengatakan Maulid ini bid'ah, 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 dan seterusnya. Oleh sebab itu, anak-anakku sebagai santri tentu harus menjawab secara hukum dan dasar-dasar hukum yang kita ambil. Pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnin. Dari sahabat Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah ditanya tentang sebab dia berpuasa hari Senin. Su'ila an saumi yaumil itsnin. Mengapa engkau Rasulullah berpuasa setiap hari Senin? Rasulullah jawab dengan singkat, yaumun wulidtu fihi. Itu hari di mana saya dilahirkan. Rasulullah merasa bersyukur kepada Allah dilahirkannya dirinya, sehingga dia berpuasa setiap hari Senin. Puasa hari Senin ini menghormati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad ini memperingati kelahirannya setiap minggu, setiap hari Senin. Ini dasar hadis yang kita pakai. Kemudian di dalam ayat suci Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan keduanya itu hendaknya kalian bergembira. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dengan kelahiran Rasulullah yang merupakan karunia Allah yang terbesar dan merupakan rahmat Allah yang terbesar, di mana dengan kelahiran Rasulullah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang menderang. Oleh sebab itu kita bergembira. Bergembiranya itu kita berkumpul bersama-sama seperti sekarang ini. Sekarang kita berkumpul itu dengan niat bergembira atas lahirnya Rasulullah. Saat itu kita berkumpul dan mereka bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Secara global Allah juga memperingati wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah kita punya hari-hari besar yang kita hormati. Wa may yu'adzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Termasuk yu'adzim hurumatillah, menghormati hal-hal yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita agak lalai sholat, kita peringatan dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Ketika kita lupa dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita adakan peringatan untuk ingat tentang nuzulul Quran, untuk mengingat perjuangan-perjuangan para sahabat dan Rasulullah. Kita punya peringatan dengan tahun baru Hijriah. Kemudian kita mencintai Rasulullah sebagai karunia Allah terbesar, rahmat Allah terbesar. Kita adakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini semuanya yang kita kerjakan, referensinya itu jelas kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak termasuk bid'ah yang dikatakan oleh mereka. Bid'ah itu adalah barang baru yang tidak ada sebelumnya. Maka Allah juga disebutkan badi'us samawati wal ardh. Allah yang membuat bid'ah, menciptakan barang baru langit dan bumi. Mengapa dikatakan badi'us samawati? Karena sebelumnya belum pernah ada langit dan bumi. Kemudian ada langit dan bumi, ini suatu barang bid'ah, satu barang baru. Apakah segala sesuatu yang baru itu pasti jeleknya? Otak sehat akan berkata, barang baru itu belum tentu jeleknya dan belum tentu baiknya. Ini akal sehat. Lalu lihat barang yang baru itu. Kalau yang baru itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka barang baru tadi menjadi bid'atul hasanah. Apabila barang baru tadi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka barang baru itu disebut al-bid'atul madmumah. Ini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bukan hanya Imam Syafi'i yang mengakui adanya bid'ah yang baik, bid'ah yang bagus. Kalau anak-anakku membuka kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Sahihul Bukhari, ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengadakan sholat tarawih berjamaah. Zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah. Mereka tarawih sendiri-sendiri. Tapi ketika Sayyidina Umar melihat jamaah yang hampir 12.000 itu mengadakan sholat tarawih, kemudian Sayyidina Umar mempunyai pendapat, alangkah indahnya kalau sholat tarawih itu dibikin berjamaah yang tidak ada pada zaman Nabi. Maka ditunjuklah sahabat Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Berjalanlah sholat tarawih dengan baik, dengan tertib. Kemudian Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Jadi bid'ah itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Bid'ah yang bagus, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Termasuk peringatan Maulid ini sesuai dengan Sunnah, sesuai dengan Al-Quran, dan sesuai pula dengan tabiat manusia.
Tabiat manusia kalau banyak menyenangi sesuatu, pasti dia banyak menyebutnya. Mengapa banyak menyebutnya? Karena banyak cintanya. Idza katsura hubbuhu katsura dzikruhu. Kalau dia banyak cintanya, tentu banyak menyebutnya. Kita yang cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu setiap saat kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita laksanakan peringatan Maulid ini dari landasan Al-Qur'annya ada, dari landasan Sunnah Rasulullahnya ada, dari landasan tabiat manusia secara alami. Idza katsura hubbuhu katsura dzikruhu. Dan kita untuk memperingati Maulid Nabi, seluruh peringatan Maulid Nabi dari awal sampai akhir seluruhnya perintah Allah. Siapa yang bilang bukan perintah Allah? Peringatan Maulid yang biasa kita kerjakan pertama dibuka dengan membaca kitab suci Al-Quran. Tanyakan sama orang yang anti Maulid itu, apakah baca Quran itu bukan perintah Allah? Tolong tanyakan kepada mereka. Kami tidak bisa berbuat sesuatu yang tidak ada referensinya dari Quran atau Sunnah Rasulullah. Maka segala apa yang kita kerjakan dalam Maulid, langsung itu perintah Allah. Setelah membaca Al-Quran, kita adakan pula bacaan sholawat yang anak-anakku bawa tadi sebagai rasa cinta kepada Rasulullah. Kita memuji Rasulullah setinggi-tingginya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Apakah baca sholat itu bukan perintah Allah? Innallahu malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada acara Maulid yang tidak ada perintahnya. Dibuka dengan baca Al-Quran, perintah Allah. Dibuka dengan sholawat, perintah Allah. Setelah baca sholawat, para ulama-ulama yang hadir ketika dalam keadaan normal diminta untuk memberikan mau'idhah, untuk memberikan nasihat. Ini pun berdasarkan Al-Quran. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata-kataan mau'izatul hasanah itu perintah Allah. Sehingga apa yang kita kerjakan di dalam Maulid itu seluruhnya perintah Allah. Hai orang-orang yang anti Maulid, tolong temui Sukron Mahmud. Ayo berdialog. Bahwa semua peringatan Maulid dasarnya perintah Allah. Tidak ada yang kita kerjakan hari ini yang bukan perintah Allah. Mulai daripada baca Quran, perintah Allah. Baca sholawat, perintah Allah. Kemudian sekitar al-mau'izatul hasanah, perintah Allah. Insya Allah ditutup dengan doa. Doa itu pun perintah Allah. Udhuni astajib lakum. Tolong mana peringatan Maulid yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tolong carikan. Kami para ulama semuanya pada takut kalau buat bid'ah yang sesat. Kami takut sama api neraka. Kami ingin masuk surga. Kami tidak akan berbuat bid'ah. Bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Peringatan Maulid tidak bertentangan Sunnah Quran dan Sunnah Rasulullah. Kita disuruh bergembira. Kita kumpul bergembira. Ditutup dengan doa. Doa itu perintah Allah. Tidak ada peringatan Maulid yang tidak ada perintahnya dari Quran dan hadis. Kalau Anda berkata tidak ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadis, saya tunjukkan dalam peringatan Maulid ini bahwa semua yang kita kerjakan ini perintah Allah dan perintah Rasulullah. Mari berdialog. Dialog yang jujur, bukan bersifat fanatik-fanatikan, ta'assubi, atau dengan pikiran-pikiran yang sempit. Sadarilah bahwa perintah Allah itu
Ada perintah Allah yang Allah perintahkan ditentukan tempat dan waktunya. Perintah haji. Perintah haji Allah perintahkan tempatnya di tanah haram, di Mekah. Kemudian waktunya ditentukan 9 Dzulhijjah. Tidak bisa kita haji di lagi luar tanggal 9 Dzulhijjah. Mau haji tanggal 9 Syawal tidak sah. Mau haji tanggal bulan Ramadan tidak sah. Haji yang sah hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Perintah Allah, tempat dan waktu. Ada perintah Allah yang Allah hanya menentukan tempatnya, waktunya bebas. Itu namanya umroh. Umroh itu waktunya 1 tahun kali 12 jam. Tempatnya ditentukan di Mekah, di tanah haram. Ada ibadat yang Allah tentukan cuma waktunya saja, tempatnya bebas. Perintah sholat 5 waktu. Yang penting sholat duhur pada waktu duhur, sholat asar pada waktu asar, sholat maghrib pada waktu maghrib, sholat isya pada waktu isya, sholat subuh pada waktu subuh. Tempat bebas. Mau sholat di tengah sawah persilakan, mau sholat di tepi laut persilakan, mau sholat di hutan persilakan, mau sholat di tepi jalan tol persilakan, asal jangan mengganggu orang. Mau sholat di rumah persilakan, yang afdol di masjid. Nah, ada perintah lagi yang barangkali saudara-saudara kita ini yang saya hormati kurang memperdalam. Ada perintah Allah yang Allah tidak menentukan tempatnya dan tidak menentukan waktunya. Berarti kalau tempat dan waktu Allah tidak menentukan, terserah sama hambanya. Ini perintah sangat banyak. Pertama, perintah baca Quran. Di mana kita baca Quran? Di mana saja, asal dalam di ruangan WC. Di mana saja mau baca Quran, mau baca di sawah, Allah tidak menentukan kapan baca Quran, kapan saja. Di mana baca Quran, di mana saja. Oleh sebab itu kadang-kadang muslimat dari golongan Nahdlatul Ulama dulu, mudah-mudahan sekarang masih kumpul malam Jumat, ngadakan yasinan bersama muslimat itu. Yasinan bersama setiap malam Jumat pada zaman Rasulullah tidak ada. Jangan dikira kita ini tidak mengerti bid'ah. Kita mengerti bid'ah itu. Orang baca Yasin setiap malam Jumat kumpul, zaman Rasulullah tidak ada. Kemudian sekarang kita adakan. Apakah orang yang baca Yasin setiap malam Jumat istiqomah berkumpul di suatu tempat, apakah orang itu akan masuk neraka? Saya kira otaknya yang tidak beres. Barangkali otaknya yang miring. Syukran makmum wajib meluruskan otak-otak yang miring ini. Baca Quran kapan saja, di mana saja. Zikir kepada Allah. Kapan kita zikir kepada Allah? Kapan saja. Di mana kita zikir kepada Allah? Di mana saja. Kemudian orang yang sudah tua-tua, yang sudah berbau kuburan, sudah bau tanah, mengadakan zikir bersama malam minggu. Baca la ilaha illallah 100 kali, baca istighfar 100 kali. Yang pasti zaman Rasulullah tidak ada zikir bersama setiap malam minggu. Kita adakan zikir bersama setiap malam minggu. Apakah orang yang zikir bersama dengan khusyuknya malam minggu istiqomah merupakan perbuatan bid'ah yang dikutuk oleh Allah sehingga dia masuk neraka? Saya kira otaknya yang bengkok. Perlu saya luruskan supaya lurus. Kita baca Quran, baca zikir, baca sholawat.
Kapan kita baca sholawat? Kapan saja. Di mana kita baca sholawat? Di mana saja. Kita sempatkan santri-santri Darul Rahman malam Jumat untuk mengadakan bacaan sholawat, baca maulid. Apakah orang yang baca sholawat setiap malam Jumat berkumpul masuk neraka? Tolong, pikirannya yang lurus. Nah, kalau bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan Islam, mari kita hilangkan. Misalnya supaya laut tidak tsunami, adakan ruat laut, selamatan laut. Dalam selamatan laut itu apa yang dikerjakan? Joget laki-laki dan perempuan di tepi pantai. Setelah joget, potong kerbau. Setelah potong kerbau, kepalanya tidak dikasihkan saya, tapi dilempar di tengah laut supaya laut tidak marah. Lah, bid'ah-bid'ah yang sejenis inilah yang harus kita hilangkan. Kalau bid'ah-bid'ah yang masih referensinya kembali ke Quran, bid'ah-bid'ah yang referensinya kembali kepada hadis, kita besarkan, kita pelihara. Justru hidupnya Islam ini, selain daripada rukun Islam yang kita kerjakan, yang menghidupkan Islam di seluruh dunia ini, diantaranya misalnya menjalankan perintah yang wajib, bid'ah-bid'ah hasanah itu yang menghidupkan Islam. Adanya peringatan Maulid, hidup Islam. Adanya peringatan Isra Mi'raj, memperingati masyarakat umat Islam kepentingan sholat. Ketika kita mengadakan peringatan nuzulul Quran untuk taat kepada isi Al-Quran, ini semua yang membuat Islam itu di Indonesia hidup. Dengan maulid yang dikerjakan oleh musola, peringatan maulid yang dikerjakan di masjid-masjid, itulah yang menghidupkan Islam di Indonesia. Begitu ada orang mati, kita guyup, datang pada tetangga kita yang sudah meninggal dunia, kemudian kita tahlilan di situ. Itulah menghidupkan Islam. Kita doakan orang yang sudah mati ini. Mendoakan orang yang sudah mati ini perintah Allah. Perintah Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia ini. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita diperintahkan mendoakan orang mati. Kapan kita mendoakan orang mati? Kapan saja. Di mana kita mendoakan orang mati? Di mana saja. Kakek kita yang sudah meninggal, misalnya 40 tahun yang lalu, kita doakan sekarang. Tidak ada larangan. Apalagi mendoakan orang mati yang sedang mati. Kita untuk menghibur orang yang kena musibah kematian, kita hibur 1 minggu dengan kita takziah, menggembirakan orang-orang yang ada di situ. Menggembirakan orang lain itu termasuk satu ibadat. Malah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal perbuatan, afdalul a'mal ba'dal faraidi idhalus surur. Idhalus surur, perbuatan yang paling afdal setelah kita mengerjakan barang yang wajib. Afdalul a'mali ba'dal faraidi idhalus surur. Masya Allah, Masya Allah. Paling afdalnya perbuatan setelah kita melaksanakan perintah yang wajib, idhalus surur, menggembirakan orang lain. Insya Allah nanti selesai ini kita tutup dengan doa. Setelah doa, insya Allah anak-anakku akan dikasih nasi kebuli. Bagaimana hukumnya memberikan nasi kebuli setelah maulid? Oh, afdalul a'mal. Jangan dikira
dikira kiai-kiai itu ngawur, jangan dikira kiai itu bodoh. Semua ulama itu takut masuk neraka. Bukan hanya Anda yang takut masuk neraka, kami para ulama yang merasakan maulid, Isra Mi'raj, semuanya kita umat yang takut masuk neraka. Dikira Anda yang akan memborong surga, dikira kami semua tidak ingin surga, dikira kami ini tidak takut pada neraka. Kami yang mengadakan maulid sekarang takut sama neraka. Kita mengadakan Isra Mi'raj takut sama neraka. Kita mengadakan nuzul Al-Quran dengan niat untuk membongkar isi Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Ini saya kembangkan kepada anak-anakku supaya anak-anakku bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Lalu dengan maulid kita peringati. Yang belakang tuh ketinggian. Ya, saya setengah jam lagi dah. Ya, mau enggak? Ya, sudah lapar belum? Ya. Nasi kebuli sudah datang. Alhamdulillah, nasi kebulinya sudah datang. Ini termasuk dalam rangka idholus surur, untuk menggembirakan. Misalnya kita hadir peringatan maulid, peringatan maulidnya, setelah itu dikasih nasi, cuman nasi putih. Setelah nasi putih, lauknya cuman tempe tipis-tipis. Gembira apa tidak? Ya tentu tidak gembira. Di dapur sudah tempe setiap hari. Ya kan? Di rumahnya sudah makan tempe tiap hari. Peringatan maulid tempe lagi. Lama-lama umat ini mati dengan tempe. Maka insya Allah kami tambah setengah jam lagi lapar-laparan ya. Tambah lapar kan tambah enak. Kan saya katakan, lauk apa yang paling enak? Lauk yang paling enak bukan ayam goreng. Lauk yang paling enak bukan sate, bukan ikan, tetapi lauk yang paling enak pasti lapar. Kalau sudah lapar, apapun dimakan. Betul apa tidak? Saya memberikan garis globalnya. Kalau anak-anakku dikatakan siapa yang membangun agama Islam, itu banyaknya salah jawab. Yang membangun Islam Nabi Muhammad. Itu salah jawabannya itu. Jawaban yang benar, siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam itu 25 Rasul. Betul. Jadi Islam itu dibangun bukan Nabi Muhammad, sejak Nabi Adam. Nah, ini saya bagi pengertian yang utuh. Sejak Nabi Adam, Islam itu sudah dibangun. Jadi kalau dikata siapa yang membangun Islam, jawaban yang tepat, yang membangun Islam 25 Rasul. Nabi Adam membangun Islam karena Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umat sujud kepada Allah. Ini agama Islam. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh menyempurnakan dengan fondasi yang sama. Apa fondasinya? Tauhid. Nabi Nuh mengajak kaumnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Nabi Ibrahim membawa Islam. Nabi Ibrahim mengajarkan umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, hanifan musliman, wa ma ana minal musyrikin. Datang Nabi Musa. Nabi Musa tidak beda seruannya
Nabi Musa mengajak Bani Israel, termasuk Fir'aun, supaya percaya kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, membangun Islam. Kemudian datang Nabi Isa alaihissalam, yang oleh orang gereja, saudara kita di gereja, disebut Yesus Kristus. Nabi Isa alaihissalam itu seruannya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa seruan Nabi Muhammad? Sama dengan seruannya Nabi Isa, sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama yang benar. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apakah lewat membawa agama baru? Tidak. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang menyempurnakan agama Islam yang sudah dibawa oleh Nabi Adam, 25 Rasul, Rasulullah sebagai finishingnya, menyempurnakan bangunan Islam ini. Dan supaya anak tahu mengerti sebenarnya sesungguhnya, ini kadang-kadang kita lengah, seolah-olah yang membangun Islam itu Nabi Adam, Nabi Muhammad. Padahal Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Fondasi pertama Nabi Adam, datang Nabi untuk menyempurnakan, untuk menyelesaikan bangunan ini. Dan tidak ada bedanya, hanya bedanya anak-anakku supaya paham, syariat Allah itu tidak diturunkan oleh Allah sekaligus, diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan manusianya. Maka zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Dunia kepunyaan Nabi Adam dan Siti Hawa, tanah belum dikapling-kapling, apalagi kapling, negara pun belum ada. Zaman Nabi Adam tidak diturunkan syariat Islam secara utuh dalam perkawinan. Mengapa? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau jadi besan ketika itu? Ada yang mau jadi besannya Nabi Adam? Nah, dibikin perkawinan sederhana. Kemudian datang Nabi Nuh, disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim, disempurnakan. Datang Nabi Musa, disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Isa, disempurnakan oleh Allah dengan kitab Injilnya. Kemudian datang Nabi Muhammad, semua kitab yang ditarik oleh Allah dari peredarannya. Mau mencari kitab Injil yang asli, satu yang firman Allah kepada Nabi Isa, kau cari di ujung bumi, tidak bakalan ketemu. Ketemu dengan Injil yang ditulis oleh mereka. Tidak perlu, jangan menyalahkan mereka, terserah mereka. Tapi dalam Islam kita wajib percaya kepada kitab Taurat. Kitab Taurat yang mana yang kita percaya? Yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya, itu kitab Taurat. Kitab Injil kita wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab, firman-firman Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan pada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Isa. Sekarang kita menjumpai di permukaan bumi ada 5 Injil.
yang ditulis oleh mereka, ya persilakan. Pertama, Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Yahya, Injil yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Lalu Injil Barnabas. Injil Barnabas yang ditulis orang bernama Barnabas. Ini semua Injil yang ditulis, yang dipakai oleh masyarakat gereja, persilakan. Kalau itu kok Anda kitab sucinya, yang 4 diakui, 1 tidak. Yang tidak diakui gereja, itu yang Barnabas. Yang 4 diakui, persilakan. Tapi kita punya pandangan dalam Al-Quran, karena Al-Quran menyatakan bahwa mereka itu telah merubah kitab-kitab mereka itu dalam Al-Quran. Jadi yang ada ini sudah perubahan yang disusun oleh mereka sendiri. Yang firman Allah diberikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, kita cari di ujung bumi, sekarang tidak bakalan ketemu. Allah angkat kitab-kitab ini karena Allah ganti dengan Al-Quran yang lengkap dan sempurna. Ini kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Al-Quran. Semua kehidupan manusia diatur oleh Al-Quran. Berumah tangga diatur oleh Al-Quran. Bertetangga, bermasyarakat yang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama diatur oleh Quran. Bagaimana cara membangun masyarakat yang pluralistik, yang beraneka ragam suku, beraneka ragam agama, bagaimana caranya Quran dan Sunnah Rasul memberikan petunjuk supaya kita bisa hidup rukun walaupun berbeda agama, kita bisa hidup rukun walaupun berbeda suku. Dan ini yang dilaksanakan Rasulullah ketika beliau masuk Madinah. Rasulullah masuk Madinah menghadapi masyarakat yang pluralistik, sama dengan Indonesia sekarang yang pluralistik. Untuk mewujudkan satu bangsa, bangsa Madinah, maka Rasulullah membuat satu piagam yang namanya Piagam Madinah, yang disetujui oleh semua kelompok yang ada di masyarakat yang bersatu. Berekonomi diatur oleh Islam. Islam berbicara soal rezeki. Makanan yang lewat tenggorokan kita ini harus rezeki yang halal, rezeki yang bersih, yang suci. Berarti Islam mengatur soal ekonomi lengkap. Sering saya katakan, kalau seandainya pemerintah membuat transaksi ekonomi seperti apa yang ada dalam Fathul Qorib, seperti apa yang ada dalam Fathul Mu'in, saya yakin pemerintah tidak perlu mengadakan lembaga perlindungan konsumen, karena dengan hukum-hukum yang ada di dalam Fathul Qorib dan Fathul Mu'in dijamin konsumen untuk tidak tertipu. Lengkap. Islam juga bicara soal politik. Jangan dikira Islam tidak berkata soal politik. Soal politik Islam mengatur. Banyak ayat-ayat politik dalam Al-Quran itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. 100% ayat ini politik. 100%. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan kepercayaan, kedudukan dan jabatan kepada orang-orang yang amanah. Ini Quran. Rasulullah menafsirkan hadis ini, idza duyi'atil amanatu fantadirisah. Apabila kepercayaan hilang, rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya, pemimpinnya curiga kepada rakyatnya, kepercayaan hilang antara pejabat dengan pejabat, amanah sudah tidak ada, maka kata Rasulullah, tunggulah hancurnya negeri itu. Tunggu hancurnya. Lalu Rasulullah ditanya,
Bagaimana hilangnya kepercayaan itu Rasulullah. Bagaimana hilangnya amanah itu Rasulullah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris. Apa ini tidak politik 100%? Kalau amanah kepercayaan jabatan-jabatan yang ada diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggu hancurnya. Siapa yang layak jadi ketua RT? Siapa yang layak jadi ketua RW? Siapa yang layak jadi lurah? Siapa yang layak jadi camat? Siapa yang layak jadi wali kota? Siapa yang layak jadi gubernur? Siapa yang layak jadi presiden? Siapa yang layak jadi menteri? Carilah orang-orang yang amanah sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, ini Quran masih banyak lagi yang meletakkan manusia di depan hukum sama. Itu bukan profesor-profesor sarjana hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor sarjana hukum dari Eropa, bukan sarjana hukum yang datang dari Cina, dari Jepang, dari Australia. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama jelas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang Quraisy dari golongan bangsawan nyolong, tokoh Quraisy itu bingung karena si perempuan itu anaknya orang bangsawan. Apakah ada hukum selain hukum potong tangan? Maka Usamah bin Zaid diutus oleh mereka untuk melapor kepada Rasulullah bahwa perempuan yang mencuri ini anaknya orang besar, golongan orang besar. Apakah ada Rasulullah hukuman selain potong tangan supaya tidak dipotong tangannya? Mendengar usul Usamah bin Zaid ini, Rasulullah berdiri, langsung dia berucap, qad halaka man kana qablakum, telah hancur negara-negara sebelum engkau Usamah. Mengapa negara itu hancur? Idza saraka fihim asyarifu tarakuha. Kalau yang nyolong orang gede, semuanya tutup mulut, dia tetap berkeliaran di hotel ke hotel. Kalau yang nyolong orang gede, wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang mencuri orang kecil, rakyat kecil, orang nyolong ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan keadilan bagi rakyat kecil. Tapi bagi mereka diamkan. Sampai sekarang itu masih ada walaupun sedikit. Saya tahu masih ada, tapi sudah mulai sedikit. Kemudian apa kata Rasulullah? Lau anna Fatimah binta Muhammadin syaraqat laqad utiyadah. Kata Rasul, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak ada perbedaan dengan hukum. Jadi yang meletakkan masukan hukum di permukaan bumi ini adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini jelas. Jadi Islam itu bicara segala-galanya. Lalu sekarang kalau ada orang beraliran liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia, itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Dalam Islam kebebasan ada, tapi redaksinya tidak seperti mereka. Syukran makmur, kau bebas berbuat apapun saja selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu liberal. Persilakan kau berbuat apapun saja selama tidak melanggar dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Kebebasan mutlak itu tidak ada bagi manusia. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia, kita tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mengapa Pak Subhan menerima Pancasila? Saya jawab dengan tegas, saya terima Pancasila karena apa yang ada di Pancasila ada di Quran, tapi apa yang ada di Quran belum tentu ada di Pancasila. Tegaskan, tegaskan.
Saya menerima Pancasila karena mulai sila pertama sampai sila kelima semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, tidak ada bebas mutlak. Kita dalam warga negara terikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bebas mutlak tanpa batas hanya untuk orang gila dan binatang. Binatang bebas, tidak kena hukum. Orang gila pun bebas. Kadang-kadang kalau saya ke Luiliang lewat, lalu ada orang gila telanjang, saya katakan sama supir saya, "Lip, ingin tahu kok orang bebas? Mana pakai itu orang gila itu." Bebas dia. Yang kedua, binatang bebas. Kalau kita baik sebagai warga negara, orang beragama, kita akan dibatasi oleh peraturan pemerintah. Kita akan dibatasi dengan peraturan agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepada Allah. Syukran makmun diciptakan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Syukran makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk semau gue. Allah ciptakan syukran makmun bukan untuk sakar di dewe. Yang ngerti cuman Kiai Kosim. Sakar di dewe. Karena Jawa. Syukran makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk semau gue. Syukran makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk sakar di dewe. Syukran makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk semau-maunya. Kita diciptakan oleh Allah seluruhnya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan kami tidak pernah trauma dengan perintah Allah karena kita menyadari hikmah-hikmah dari perintah Allah. Kita menyadari hikmah-hikmah dari larangan Allah yang sangat berguna bagi kehidupan manusia ini. Yang mengatakan dengan aliran sekularisme bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia, itu bertentangan 100% dengan Islam. Islam mengatur segala kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mulai rumah tangga, sampai bertetangga, sampai berekonomi, sampai berpolitik, semuanya Al-Quran menjelaskan dengan gamblang. Kalau dikatakan bahwa agama cuma di masjid saja, di luar masjid tidak ada agama, kehidupan manusia diatur oleh otak manusia sendiri, itu 100% berlawanan dengan Islam. Islam mengatur segala-galanya dalam kehidupan manusia. Inilah datangnya Rasulullah yang mengatur segala-galanya untuk kesejahteraan manusia dari dunia sampai akhirat. Saya kira cukup sekian sajalah garis besarnya saja. Jadi saya ulang, paham sekularisme itu tidak sesuai dengan Islam. Karena apa? Orang kaum sekuler berkata bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Itu sangat bertentangan. Itu namanya sekularisme. Liberalisme, kebebasan yang tanpa bingkai, kebebasan yang tanpa batas, itu bertentangan dengan agama Islam. Maka kalau itu ada kebebasan tanpa batas, berarti terjadi proses pembinatangan manusia. Untuk jadi binatang bebas dari segala hukum. Kalau dikatakan bahwa agama hanya mengatur ibadat saja, tidak mengatur kehidupan manusia, untuk apa Islam diturunkan? Justru Islam diturunkan untuk mengatur. Ibadat kepada Allah diatur oleh Islam. Lalu horizontalnya hubungan manusia dengan manusia, baik ekonomi maupun bermasyarakat mau berpolitik, diatur oleh agama Islam supaya sejahtera dan aman. Maka Islam mengatur segala-galanya. Dalam kehidupan yang pluralistik, Islam mengajarkan toleransi. Toleransi dalam Islam itu jelas, karena Islam membagi orang kafir itu dua bagian.
ada kafirun harbiyun, itu orang kafir yang memerangi umat Islam, maka kita wajib memerangi mereka. Ada Islam, nah ini ketika saya bicara dengan Bapak Presiden, rupanya Islam yang begini tidak sampai ke Bapak Presiden. Barangkali saya sampaikan dalam Islam ada kafir yang namanya kafirun dhimmiyun. Orang kafir hidup dengan umat Islam yang mereka tidak mengganggu Islam, menghormati umat Islam, menghargai umat Islam. Maka orang kafir yang semacam itu, umat Islam wajib melindungi jiwanya, melindungi hartanya, melindungi kehormatannya. Tidak ada agama yang seperti ini pernyataannya kecuali Islam. Jadi orang kafir yang hidup bertetangga dengan umat Islam, selama mereka hidup rukun, hidup damai, tidak membenci Islam, tidak memerangi Islam, orang kafir semacam itu, kita orang Islam wajib melindungi jiwanya, wajib melindungi hartanya, wajib melindungi kehormatannya. Tidak ada toleransi yang lebih dari isi. Inilah anak-anakku, saya kira cukup sekian tambah lagi, cukup sekian tambah lagi, akhirnya nggak cukup. Sudah udaranya agak panas. Inilah seluruhnya kita kumpul dengan niat mencintai Rasulullah. Kita kumpul dengan niat untuk kembali kepada ajaran Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah. Kita sering baca sholawat. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita juga dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sedang berkembang di Indonesia ini. Kita tawassul, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini, ya Allah, jauhkanlah corona dari pondok ini, jauhkanlah penyakit-penyakit dari pondok ini, dengan kita bertawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.